Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa barakatuh fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan. Insya Allah seimbang gitu. Nah ini ada pengenalan bonsai. Nah coba kalau misalnya teman-teman ditanya bonsai itu adalah apa gitu pengertiannya? Bang Andi apa? Bang Andi? Bonsai adalah pohon besar berarti dikebit. Iya. Sama berarti. Ya, sama. Ini. betul. Jadi gini teman-teman yang ada di sini itu minimal harus tahu pengertian bonsai. Nah baik ya teman-teman, akan saya jelaskan pengenalan bonsai ya. Pengenalan bonsai dulu, nanti materi tentang sedikit ada tentang ilmu pengetahuan tentang taksasi bonsai ini, penilaian bonsai lah kira-kira ini, kira-kira masuknya di mana, kriteria apa, prospek atau pertama atau madya, kemudian lari ke tingkatannya ke madya kira-kira gitu. Nah ini bonsai adalah kata bonsai berasal dari Jepang dengan asal kata bon dan sai. Bon artinya pot atau wadah dan sai pohon atau tumbuhan yang ditanam gitu. Bonsai artinya bonsai adalah pohon yang dikerdilkan yang berada di dalam pot sehingga menampilkan bentuk fisik yang kerdil. Benar Bang Andi gitu. Atau bonsai adalah miniatur pohon yang besar dan sudah tua di alam bebas yang berada di dalam pot. Atau juga kalau ada yang nanya bonsai itu apa? Nah, bonsai adalah seni rupa 3 dimensi bahkan lebih, bisa jadi 4 dimensi, 5 dimensi dan seterusnya. Ada juga bonsai adalah unfinished work of art. Bonsai is unfinished work of art. Artinya bonsai adalah karya seni hidup yang tidak pernah terhenti. Naturalis ini yang 5 gaya bonsai tadi itu coklat, tipis, kengai gitu. Coklat naturalis ya, gaya naturalis. Jadi yang kedua adalah gaya ekspresionis. Jadi yang ekspresi ini kita pengen berekspresi, pengen menuangkan karya seni kita di bonsai, misalnya tegak, berliku, gini gitu kan. Nah ini unsur-unsur penilaian bonsai, Nah ini teman-teman harus pelajari ya, harus dihafalin. Ya walaupun nggak harus atau wajib, nggak, minimal ngerti, tahu gini. Unsur-unsur penilaian bonsai: pertama penampilan, kedua gerak dasar, ketiga keserasian, keempat kematangan. Nah yang kalau misalnya kelas prospek itu yang dinilai 2 kolom, teman-teman harus ingatin 2 kolom aja yang dinilai di kelas prospek, 2 kolom aja. Itu yang pertama unsur apa? Yang pertama, kolom pertama adalah penampilan dari pohon tersebut. Kedua, gerak dasar dari pohon. Ini Pak Ketua, gerak dasar dari pohon yang bonsai kita itu. Nah, yang selanjutnya itu di dalam gerak dasar itu ada konsepnya itu jelas. Ya, konsepnya itu jelas gitu, nggak asal-asal bonsainya gitu. Nah itu yang di kelas untuk prospek. Tetapi kalau kelas untuk dari pratama ke bintang itu ada 2 kolom lagi, 2 kolom yang dinilai. Selain 2 ini ditambah lagi keserasian sama kematangan. Yang pertama, kolom pertama penampilan. Misalnya kita mau nilai pohon itu masuk atau enggaknya di kelas prospek. 2 kolom dulu ya kita nilai, penampilan sama gerak dasar. Nah penilaian penampilan sebagai berikut. Nah ini kalau bisa ada bonsai ya. Jadi gini teman-teman,
Nah bonsai ini kalau di kita tarung, kita ikutin di Panmas, ya, diikutin Panmas, menurut teman-teman ini masuk kelas apa? Oh iya benar. Nah ini kelas prospek. Jadi ini apa kelas prospek itu yang dinilai ada 2 kolom. Nah yang pertama adalah penampilan, yang kedua adalah gerak dasar. Nah, yang penampilannya secara umum aja gitu. Kan enak lihatnya gitu. Penampilan secara umum ya, secara total performance maksud saya gitu, secara umum, secara makro, total performance-nya udah bagus. Nah kemudian gerak dasar nanti kita bahas nanti. Nah mengenai penampilan ya, penampilan sebagai berikut. Nah itu ada subnya lagi di dalam penampilan, keseimbangan visual. Keseimbangan visual lebih mengutamakan atau menitik beratkan pada pengolahan rasa dan hal-hal yang tersirat di dalam bonsai tersebut. Kemudian realitas alam. Nah, realitas alam materi yang berkaitan dengan proses alam diolah dengan cermat dan tidak meninggalkan bekas rekayasa campur tangan manusia. Kemudian dari penampilan itu penataan pot sesuai dengan gayanya. Nah, misalnya ini pot udah sesuai, kalau misalnya ini apa kelas prospek, pot nggak terlalu ini amat ya, yang penting dia cakep lah, kira-kira bagus gitu, sesuai lah gitu. Tapi kalau misalnya ember juga di kelas prospek, apalagi panas, kalau bisa jangan lah gitu. Kalau bisa ya. Kemudian misalnya pot harus sesuai dengan gaya. Kalau ini udah untuk kelas prospek oke lah gitu. Maksudnya pot sesuai dengan gayanya, misalnya gaya ke ini apa sakan ya, miring berarti misalnya ini potnya segi 4, berarti posisi pohonnya di sebelah sini. Nah, miring sana, jangan di tengah sini pohon ya, nggak berimbang ya. Misalnya pohon formal diletakkan di pinggir sini kan nggak baik juga kira-kira gitu, atau di sebelah sini nggak baik juga. Kemudian besar dan ukurannya harus sesuai, pot antara dengan batang harus sesuai, harus berimbang. Misalnya ini batang, kemudian ini akar, sampai sini lah, jangan kedodoran gitu maksudnya gitu. Untuk menambah penampilan, ada pot, meja atau tatakan untuk memperindah tampilan dia gitu. Diusahakan kalau misalnya ada tatakan bagus gitu. Kalau misalnya di sini kebanyakan bonggol jati gitu ya nggak apa-apa gitu, bonggol jati nggak apa-apa, bagus kan. Di pernis ya gitu. Ada penambahan nilai Ya untuk mendongkrak yang ini tadi supaya ini penampilannya bagus. Teman-teman harus diperhatikan juga, misalnya gini, kalau boleh saran sebelum kontes kalau boleh saran, yang ini di pohon-pohon ini disikat dulu, agar kenapa auranya ini keluar nih, supaya begitu kena cahaya matahari itu kesan pohon tuanya itu gerak dasar ya, gerak dasar. Nah itu penilaian gerak dasar diperhatikan fondasi kokoh gitu, fondasinya kaki atau akar atau fondasinya harus kokoh. Jadi apa, misalkan akarnya gurita lah kira-kira gitu kan. Kalau misalnya bogel-bogel gini, demek-demek seperti ini, misalkan kakinya gurita gitu. Kalau teman-teman saya yakin bisa lebih baik. Yang gerak dasar kedua yaitu dari pinggul. Nah ini dari akar pinggulnya ini harus sesuai. Jangan gede gini lah pinggulnya gitu. Kalau mau sesuai pakemnya gitu. Kalau gede gini di sini ya pinggulnya kan lucu. Tapi kalau ini gitu sampai ke atas sini otomatis kan sesuai gitu. Nah kemudian dari pinggul sini, kemudian lari ke batang, kemudian lari ke leher sini, lehernya, kemudian lari ke ini apa, jalan lagi ke mahkotanya harus sesuai. Udah sedikit paham ya teman-teman ya? Paham.